Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Selamat siang. Masih semangat hari ini? Oke, sebelum kita mulai saya mau berterima kasih dan minta maaf karena setelah tadi seharian kita mengajar, ini saya juga Bapak Ibu guru juga masih mau bersedia menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini mengikuti sosialisasi yang akan saya berikan. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai hari ini coba kita sedikit merefresh pikiran kita dengan ambil nafas yang dalam bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3, ambil nafas. Terus hembuskan perlahan. Jangan sampai keluar dari belakang ya. Oke, itu salah satu cara kalau saya pribadi ketika sudah siang, sudah capek, masuk kelas ketemu siswa yang berulah seperti itu dari pajak marah-marah juga sudah letih, saya tarik nafas yang dalam, terus hembuskan, dia tidak marah-marah seperti itu. Tapi yang tidak selalu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita, kadang juga udah ambil nafas yang dalam, sudah sudah mengontrol emosi, tetap saja kadang-kadang ada emosinya. Jadi namanya dinamika emosi dalam diri kita. Baik Bapak Ibu guru semuanya, hari ini saya di sini akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah kita, yaitu SMP Islam Sunan Giri. Nanti ada beberapa hal yang mungkin sudah kita laksanakan selama ini, tapi kita belum tahu. Oh, ternyata ini itu sudah saya laksanakan, tapi kita nggak tahu teorinya. Seperti itu. Jadi kita nanti di sini belajar bersama-sama. Oke. Sebelum masuk ke materi, kita ingatkan kembali di kemarin kita sudah mengerjakan di platform Merdeka Mengajar itu bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sekolah itu adalah tempat kita untuk bercocok tanam dan kita sebagai guru ini sebagai petaninya. Jadi kita itu sebagai seorang petani itu kan tidak hanya tugasnya seperti nandur wet berbuah gitu kan. Kita kan ada prosesnya. Sebelum misalnya kita mau menanam padi itu kalau mau ditanam sebelumnya sawahnya harus dibajak terlebih dahulu. Bagaimana nanti tanahnya itu ya kemarin habis panen itu kan sudah nutrisinya sudah berkurang, itu kita diamkan dulu. Kalau di daerah saya namanya dilep pakai air biar nutrisi tanah yang sudah dipakai di panen sebelumnya kembali lagi. Terus nanti dibajak lagi, baru nanti bisa ditanam kembali. Itu prosesnya sebelum menanam. Kalau sudah menanam, itu ada prosesnya lagi betul Bapak Ibu? Ada. Misalnya apa? Dia sudah dibaca pas mau menanam. Itu kan kita menyemai. Oke. Menyemai dulu, disemai, terus habis itu ditanduri. Nah, sudah ditanduri itu kan prosesnya terus disiangi ya, prosesnya itu harus kita siangi, orang dimengke bae kan. Oh, tadi kalau sasingkan panen. Tidak semudah itu, nggih. Harus kita rawat, diberi pupuk, diberi apa lagi? Biar tidak ada hamanya. Ya dimes atau dikasih pestisida, terus disiangi dari rumput-rumput biar kalau rumputnya berkurang kan nutrisi untuk padinya itu kan tidak berkurang. Nah, itu pula yang harus kita lakukan kepada murid-murid kita. Jadi tidak secara instan murid masuk
terus pokoknya mau 3 tahun ini murid lulus. Nah prosesnya itu kita sebagai petani itu yang bertanggung jawab untuk menyiangi murid-murid kita agar tidak terkena dampak-dampak negatif, untuk mempersiapkan murid kita nanti ke depannya setelah lulus mau jadi apa. Terus misalnya juga untuk bisa mewujudkan bagaimana murid itu bahagia dia berada di sekolah. Jadi kalau tanaman itu tanahnya subur, tanamannya juga akan gemuk-gemuk. Murid juga seperti itu, manusia ya. Kita sebagai guru saja seperti itu, nggih. Kalau kita berada di lingkungan yang nyaman, kita kan bekerja juga bahagia banget. Oke, kita tinggal tetangganya ramah-ramah, ora julid, penak tau? Oke, ya seperti itu. Nah, begitu juga kita sebagai guru, kita harus bisa menciptakan suasana sekolah, suasana kelas yang menyenangkan sehingga murid kita itu bahagia. Berangkat sekolah itu bukan karena terpaksa, tapi karena wah, selak pengen ketemu karo Bu Ani, misalnya seperti itu. Selak pengen ketemu karo siapa namanya? Besok selak pengen ketemu Bu Novi deh. Pengen Bu Novi cerita seperti ini, besok Bu Novi punya cerita apa lagi ya? Gitu. Kita berusaha menjadi seseorang guru yang selalu dirindukan muridnya. Seperti itu kita berusaha deh. Nah itu adalah salah satu flashback yang harus kita patri dalam pikiran kita, bahwa sekolah itu adalah tempat di mana guru dan murid saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang positif. Selanjutnya kita masuk pada disiplin positif. Coba kalau Bapak Ibu guru dengar kata disiplin itu, kalau dalam ingatannya tentang apa? Disiplin itu apa, Pak? Disiplin. Terus ingatnya apa? Misalnya disiplin itu apa sih? Itu loh. Apa? Apa Mbak? Apa Bu? Rajin. Tertib. Tepat waktu. Ya, bagus. Ya, kalau kita dengar disiplin itu kan mesti yang kita ingat-ingat itu adalah tentang suatu tata tertib, polisi, kerajinan. Orang rajin itu kan mengikuti tata tertib yang ada. Nah itu kalau apa yang ada di pikiran kita. Nah lebih jauh lagi yang dimaksud disiplin positif di sini oleh Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin positif adalah untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini. Murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi adalah disiplin positif itu adalah keyakinan diri kita, bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jadi misalnya kita sekolah kan kita punya tata tertib ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita itu menanamkan anak itu berangkat sekolah itu bukan karena hanya untuk memenuhi disiplin, tapi memang sudah memotivasi dirinya mereka sendiri. Berangkat sekolah itu memang karena mereka butuh. Jadi kayak semisal kita sholat. Sholat itu kan sebenarnya kebutuhan kita, betul? Kebutuhan apa kewajiban? Kewajiban, kan? Pada dasarnya kewajiban. Tapi kalau kita hanya memandang hanya sebagai kewajiban, kita kan melaksanakan terasa berat. Aku mau sholat zuhur, wah males, atau isak keturun, mau bangun sholat malas, seperti itu masih tahap kewajiban. Tapi kalau kita sholat sudah dirasa seperti kebutuhan, itu kalau meninggalkan sholat kita akan merasa apa? Ada yang kurang, nonton ya, cara burung mangan ngeleh gitu Bu.
Oke. Nah, seperti itu kebutuhan. Jadi bagaimana kita menanamkan disiplin positif kepada anak itu, bahwa nilai-nilai yang akan mereka dapat di sekolah itu sebagai kebutuhan mereka. Nah, orang sekolah kok aku hari ini nggak sekolah kok rasanya ada yang kurang ya. Aku kok nggak dapat ilmu hari ini tuh gimana gitu. Nah, itu adalah salah satu rasa disiplin positif ketika sudah tertanam pada siswa. Tapi kita kan bisa lihat sendiri anak-anak kita saja yang di pondok ya. Nah, orang itu obrak makan sekolah, masih tidur seperti itu. Harus ayo bangun berangkat sekolahnya. Terus nanti sampai di sekolah juga masih ada yang males-malesan atau motivasi sekolahnya ya gue pengen jajan atau pengen ketemu gebetan gitu. Kalau anak sekarang gitu, soalnya kemarin murid saya yang di kelas itu ada yang ditujukan, Bu, aku hari ini belum ketemu sama ibu ya. Itu salah satu motivasinya. Motivasi mereka untuk sekolah itu ya manusiawi ya, Bapak Ibu ya. Manusiawi, tapi yang kita harus mengarahkan ke arah yang lebih baik. Itu disiplin positif dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang universal atau semua orang sudah menggunakan atau memang sudah menjadi undang-undang. Nah, kemarin di kurikulum 2013 kita kenal namanya PPK atau pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter itu ada 18 nilai. Saya banyak banget. Saya kalau nggak buka buku juga nggak hafal. Nah, sekarang di kurikulum kita yang baru, di kurikulum K13 itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru masih ada yang ingat tidak dimensinya kurikulum pelajar Pancasila ada apa saja? Ada yang beriman, ya benar, mandiri, terus bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu semuanya ini di sini kan ada 6 nilai-nilai kebajikan universal dari beberapa organisasi. Ada dari Ibu Primary, terus 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup, The 7 Essential Virtues dan The Virtues Project. Itu ke-6-6-nya itu mengandung nilai-nilai sendiri, tapi penjabarannya beda-beda nih. Ada yang sifatnya ada empati, ada tanggung jawab. Tapi pada intinya adalah nilai-nilai universal itu tujuannya adalah untuk menjadi sebagai pegangan arahan murid-murid kita nanti di masa depan untuk menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka itu mereka itu sudah bisa mengekspresikan dirinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kan setiap orang itu kan punya kebutuhan masing-masing gitu. Bahasa kerennya passion. Passionnya itu kan setiap orang beda-beda. Kita kan buatan sakit meminta anak kita semuanya suka matematika, semuanya harus pas bahasa Inggris iso kabeh, pas olahraga lincah kabeh, pas apa lagi misalnya IPA hafal semua rumus. Itu kita tidak bisa, Bapak Ibu guru. Pasti ada di mata pelajaran ini. Di IPA misalnya si A adalah siswa yang paling menonjol. Oh, berarti dia memang passionnya di bidang itu. Ada yang di satu siswa yang di keseniannya, suka nyanyi atau suka membuat kreativitas seperti itu. Nah, itu maksudnya murid yang merdeka itu seperti itu. Dengan nilai-nilai ini tadi, dengan nilai-nilai universal tadi. Jadi kita ingatkan kembali bahwa kurikulum merdeka itu kita bisa mengarahkan siswa sesuai dengan kemerdekaannya mereka, motivasi mereka belajar. Itu kita guru seperti itu. Sana, duduk. Jadi misal pun apa ya? Memang kalau kita bayangkan akan merasa sulit nih Bapak Ibu. Cuma kita akan belajar sedikit demi sedikit.
bagaimana kita nanti bisa belajar memerdekakan murid kita. Karena kita juga guru kan beda-beda, deh. Saya di bidang agama, terus Bu Rina ini bidang IPA, atau Bu Mita bahasa Inggris, seperti itu. Itu kan kita bidangnya beda-beda. Saya belum tentu bisa mengajar matematika atau bahasa Inggris di kelasnya Bu Mita, atau mengajar olahraga di kelasnya Pak Rendra, seperti itu. Itu adalah bahwa kita sudah menemukan passion kita masing-masing. Jadi itu yang harus juga kita ajarkan kepada murid-murid kita. Jangan buat mereka merasa minder dengan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki. Harus kita apresiasi sedikit apapun itu. Selanjutnya, sekarang kita masuk pada teori motivasi perilaku manusia. Maksudnya itu apa? Motivasi itu apa? Motivasi, Bu? Dan tahu enggak? Kalau motivasi menurut jenengan itu apa? Dorongan. Bagus sekali, Pak. Ya, motivasi itu ya dorongan tadi, Ge. Jadi apa sih yang mendorong manusia itu berperilaku? Nah, dalam konteks ini yang mau saya jelaskan tentang perilaku murid-murid kita, gitu. Motivasi yang mendorong mereka untuk berperilaku di sekolah, berperilaku terhadap gurunya atau terhadap teman-temannya itu apa? Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah teori yang paling dasar atau paling rendah, paling luar atau biasanya paling biasa banget, ngoten nggih. Jadi murid kita itu melakukan suatu hal untuk mengerjakan tugas atau berangkat sekolah itu hanya tujuannya sepenting ora entuk hukuman. Jadi kalau seperti itu kan dia tidak ada motivasi untuk belajar. Atau mungkin nak aku ora sekolah mau seneni bapak ibu, seneni abah, mau didokani karo Pak Pros, seperti itu. Itu teori yang paling dasar. Tapi itu memang banyak kita temukan. Nggih mboten? Kadang masuk kita pagi-pagi tanya anak, coba Bapak Ibu besok yang piket pagi ini nggih nang letih. Anaknya berangkat sekolah ditanyai, "Kalian itu hari ini berangkat sekolah tujuannya apa?" Nggak bingung, apa ya Bu? Seperti itu. Nah, kan kita kadang banyak menemui doang kan kok kelontangan awak, nggak pakai tas, nggak bawa buku. Itu aku saya titipkan ke sini. Nah, itu kalau anak-anak yang di pondok sukanya ngoten nggih, dititip ke temennya yang megah gowo. Ada yang malah ditinggal di kelas, kabeh bukune. Biar anak nggak lupa apa sama jadwalnya, ada bukunya sudah di situ. Nah, itu adalah teori yang pertama. Kemudian untuk teori yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya dia melakukan itu biar dapat pujian, biar dapat pengakuan, dapat hadiah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, setelah saya baca beberapa materi di sini, kita memberikan imbalan atas pencapaian seseorang anak itu bukan hal yang baik, karena itu akan menimbulkan ketergantungan, edik, kayak rokok. Jadi ketika nanti suatu hari dia mau melaksanakan tugas, lah nanti kasih apa kalau saya kerjakan Bu? Nanti hadiahnya apa Bu? Gitu. Mungkin sesekali boleh deh, misalkan setelah semesteran, nanti yang dapat peringkat atau nilainya segini dapat hadiah dari guru. Tapi tidak boleh sering, karena kalau sering itu akan menyebabkan anak ketergantungan. Ketika tidak ada hadiah dari pencapaian yang dilakukan, motivasinya akan menurun. Tidak ada, karena belum dari diri sendiri. Tadi motivasinya keduanya ini, dua motivasi ini adalah eksternal semua. Oke, yang satu karena adanya hukuman, yang kedua adanya pengakuan atau hadiah dari orang lain.
pujian. Memberi apresiasi boleh, tapi kalau pujian yang berlebihan itu juga nggak boleh. Itu juga nanti berlaku kepada Bapak Ibu guru kalau punya anak sendiri, maksudnya ya, bukan benar-benar anak, bukan murid maksudnya. Kalau punya anak juga seperti itu. Jangan terlalu dimanjakan dengan pujian atau memberikan hadiah. Nanti kalau enggak ya ketergantungan. Padahal itu kan kayak sekolah, maksudnya nggih. Itu kan tanggung jawab mereka. Tugas mereka adalah untuk melaksanakan sekolah dan belajar. Dan yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya adalah ketika mereka bisa menghargai diri mereka sendiri itu, yaitu dimotivasi dari diri sendiri. Berangkat sekolah ya karena kebutuhan mereka sebagai seorang siswa harus belajar. Kalau tidak melaksanakan belajar itu kita akan ada yang kurang. Seperti itu. Jadi teori yang ketiga ini adalah teori dari motivasi internal siswa itu sendiri yang dibangun, bahwa nilai-nilai kehidupan itu harus mereka miliki, Misalnya ini di sini orang, mereka itu orang yang memiliki motivasi seperti ini pasti sudah punya rencana ke depan. Nanti kalau saya ke depannya terus berangkat sekolah, berprestasi seperti itu, nanti saya karena ke depan saya punya cita-cita ingin menjadi misalnya ya presiden, menteri, mungkin ya mungkin pengen jadi, saya pengen jadi guru kok Bu, saya pengen jadi hakim seperti itu, atau pengen jadi polisi, dokter, atau gitu. Itu karena memang sudah punya target ke depannya, dan untuk mencapai target tersebut dia harus berusaha dari sekarang. Itu teori motivasi perilaku manusia itu tadi ya, ada 3. Lanjut. Nah sekarang kita masuk pada teori hukuman. Hukuman itu apa? Nah hukuman Bapak Ibu. Hukuman sanksi, hukuman sanksi. Nah, tapi nanti di sini kita akan membahas ada 3 jenis. Ada nanti namanya hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Nah, selama ini mungkin kita hanya tahu hukuman, Hukuman itu adalah kalau kita lihat murid melakukan kesalahan dihukum, jerat seperti itu. Nah, tapi ternyata hukuman itu Bapak Ibu, ternyata hukuman itu kurang baik untuk kita berikan kepada murid-murid kita. Nah, di sini kita definisikan terlebih dahulu. Hukuman itu adalah hal yang bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengalaman dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid yang disakiti oleh suatu perbuatan, atau kata-kata. Nah, hukuman itu biasanya bersifat satu pihak atau hanya dari gurunya seperti itu. Tujuannya pasti kalau kita melihat sebenarnya bukan niat untuk balas dendam, tapi untuk memberikan efek jerah, atau nggih. Tapi kurangnya di situ adalah kalau kita hanya memberi hukuman, itu anak-anak itu bisa jadi jerahnya itu hanya sementara. Nanti akan mengulangi lagi. Kalau tidak, Kak Boten biasanya anak-anak itu akan merasa dendam. Jadi dia sudah diperingatkan beberapa kali. Sebenarnya karena tidak hanya sekali, guru saya itu memperingatkan. Terus karena
itu sama guru saya diminta terus dibuang di depan kakak saya. Sampai sekarang itu kakak saya itu kalau ibu guru saya itu sebel, karena lain guru saya itu rumahnya kan dekat tetangga desa. Sampai sekarang itu sebel, itu adalah salah satu dendam karena seorang anak itu mendapatkan hukuman. Kan kita bisa secara bijaksana mengarahkan anak itu tidak boleh. Mungkin bisa kita tegur juga perjalanannya seperti itu, biar anak itu tidak merasa dendam. Adalah tadi tujuannya kita sebagai guru itu kan sebenarnya sudah baik ya, adalah untuk agar kita tidak terkena efek dari pewarna buatan tadi yang tidak baik untuk tubuh. Tapi mungkin caranya saja yang salah, dan penerimaan kita sebagai seorang murid saat itu juga pendek. Artinya bu guru itu jahat. Aku ngetoknya duit segini, jajannya berkurang kok jajannya rasa pemaaf. Itu hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Bapak Ibu mungkin ingat kemarin waktu kita awal kegiatan ajaran baru, kita telah melaksanakan atau di setiap kelas kita membuat namanya kesepakatan kelas, atau nama lain dari tata tertib kelas. Misalnya di kelasnya Bujung kemarin membuat apa? Harus bawa kamus ketika pelajaran. Boleh izin ke kamar mandi maksimal satu kali. Karena kalau anak itu diberi izin ke kamar mandi bisa izin dalam sekali pelajaran tapi 2 kali. Sampai tak tahu kalian tuh di kamar mandi ngapain? Oh bisa betah. Seperti itu. Nah dari apa namanya tadi kesepakatan yang sudah kita buat di awal tahun ajaran baru itu, nah itu ya nanti kita mengarah pada konsekuensi. Karena konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, dibuat oleh murid-murid bersama guru, kemudian disepakati bersama. Kemarin dia sudah, kalau kelas saya buat ini Bu Bapak Ibu, anak-anak saya beri sticky note satu-satu. Terus kira-kira kalian mau punya tata tertib apa di kelas? Terus saya kasih satu-satu, mereka menulis. Terus saya minta ditempelkan di depan kelas. Terus yang tata tertibnya itu satu tipe, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Saya gabungkan jadi satu. Terus saya tambahin beberapa masukan. Akhirnya terbentuklah kesepakatan kelas itu tadi. Nah, kalau konsekuensi itu karena sudah kita sepakati bersama, jadi ketika murid itu melakukan pelanggaran dari kesepakatan yang sudah dibuat, kan sudah ada kalau membuang sampah sembarangan dapat konsekuensinya harus piket hari itu, atau membuang sampah ke tempat sampah yang besar. Terus misalnya, nah itu sudah disepakati. Jadi konsekuensi itu karena sudah menjadi kesepakatan bersama, ketika dilanggar dan mendapatkan hukuman atau itu namanya konsekuensi. Dan biasanya konsekuensi itu kita tetap membuat murid tidak nyaman, tapi hanya untuk waktu yang pendek, sehingga besoknya lagi dia akan merasa, wah aku ini nggak pikir, aku kemarin buang sampah sembarangan, beginiin sama Bu Novi, aku diingetin sama kesepakatan kelas. Nah, karena kesepakatan kita kan kita tempel di Bapak Ibu di kelas B, jadi anak kita biasakan terus mengingat dan belok dibuat yang besar tuh. Kalian kemarin buat yang itu, kalian buat sendiri, maka kalian harus taati. Yang ketiga, restitusi. Nah ini adalah mungkin Bapak Ibu belum masih asing terdengar ya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi ini guru
meyakini bahwa itu suatu kesalahan, kira-kira apa sih yang mau mereka lakukan sebagai perbaikan? Nah, kita tawarkan. Karena kan tidak semua anak mau mendapatkan hukuman yang sama. Misalkan, yus bu, daripada misalkan buang sampah sembarangan, aku nggak mau kalau piket. Nah, kamu maunya apa? Saya mau hafalan misalnya, boleh. Setelah itu kita tanyakan, kenapa kamu beli hafalan? Biar saya termotivasi ngerampungin hafalan bu di pondok, atau ada target hafalan di kelas yang harus saya target. Nanti kalau karena ini juga bisa memotivasi saya lebih bersemangat seperti itu misalnya di bawah itu, karena setiap anak itu kan punya kecenderungan masing-masing. Itu restitusi ya. Nah itu tadi. Nah sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ada berapa ini? Ada 5. Kebutuhan dasar manusia. Yang dari tengah dulu ya Bapak Ibu. Yang tengah itu pertama adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu adalah misalnya kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan juga bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa aman. Jadi bertahan hidup itu bagaimana dia tidak merasa terancam. Misalnya tadi terancam itu salah satunya adalah ketika mereka mendapatkan hukuman. Makanya ada teori motivasi, mereka melakukan suatu perilaku karena agar tidak terancam, karena menurut mereka hukuman itu adalah salah satu ancaman biar mereka tidak malu, mereka tidak mendapatkan hal yang membuat mereka tidak nyaman. Itu salah satu bertahan hidup. Terus yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan tentang hubungan atau koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi mereka kebutuhannya adalah agar dianggap ada, keberadaannya ada. Jadi kadang kita punya murid, saya modelnya suka terlalu aktif atau caper. Mungkin ada ya Bapak Ibu dari murid-murid kita yang seperti itu. Pelajaran itu nggak bisa tenang, modal mandir di kelas. Terus kalau pas suruh dapat pertanyaan, pengen jawab terus, walaupun jawabannya akan celotetan. Itu bisa jadi murid kita berada pada posisi di kebutuhan dasarnya itu adalah kasih sayang atau rasa diterima. Jadi dia butuh kasih sayang mungkin di rumahnya atau dari orang tuanya. Dia merasa tidak mendapatkan kasih sayang yang dia butuhkan, masih kurang gitu. Jadi dia modelnya campur sama gurunya atau sama temannya biar terus dinotis, terus dipanggil namanya, terus diperingatkan. Mungkin hanya sekedar diperingatkan, coba duduk dulu, jangan berisik. Nah itu dia udah senang. Nah mungkin kalau kita punya murid yang seperti itu, kita punya tips atau trik bagaimana cara menghadapinya, bisa sering kita berikan tugas atau ada kuis ke depan menjawab pertanyaan. Itu dia mungkin bisa merasa bangga dan senang. Terus yang selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan atas kemampuan yang dia miliki. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, dan didengarkan dan memiliki rasa harga diri.
Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan penguasaan itu biasanya mereka yang punya jiwa kepemimpinan. Jadi mereka itu merasa bisa, paling bisa, jadi harus jadi pemimpin, ketua kelompok, ketua kelas, atau menjadi apa nih? Mau jadi ketua OSIS, menjadi pengurus kelas seperti itu. Itu adalah kebutuhan anak yang penguasaan. Nah, ini bisa kita coba kalau mereka memiliki kebutuhan seperti ini, kita berikan tanggung jawab. Karena insya Allah anak-anak yang seperti ini itu ketika mereka mendapat tanggung jawab itu mereka akan merasa senang sehingga mereka berusaha bertanggung jawab atas tanggung jawab yang dia terima. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan untuk bebas akan kemandirian dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan kebebasan itu biasanya cepat bosan, Bapak Ibu. Pelajaran kalau hanya teori saja diterangkan guru, mereka kalau nggak tidur mereka gojek, cerita sendiri sama temannya. Itu berarti bisa jadi murid kita itu kebanyakan yang suka tidur atau suka gojek itu kadang kebutuhan mereka adalah kebebasan. Jadi apa yang perlu kita perlukan sebagai seorang guru, kita harus bisa lebih variatif memberikan metode pengajaran, mungkin bisa dengan permainan atau game, kuis-kuis yang menantang adrenalin, mereka deg-degan gitu kan. Ayo cepat-cepatan jawab ini, seperti itu misalnya. Itu bisa jadi kebutuhannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk mereka merasa senang. Kebutuhan ini kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup dengan tenang. Nah, ini juga hampir sama dengan kebebasan. Biasanya kesenangan itu juga sesuai dengan identik. Mereka itu menyukai kegiatan pembelajaran yang tidak yang secara implisit diberikan di dalam suatu kegiatan lain, misalnya dalam permainan. Nah, biasanya kesenangan ini biasanya diterapkan di guru SD. Guru SD biasanya menggunakan kegiatan pembelajaran sambil bermain. Nanti di akhirnya mereka diberikan inti dari materi itu. Oh, ternyata dalam permainan tadi kita belajar berhitung. Kita tadi belajar tentang bentuk-bentuk segitiga, itu misalnya, ataupun segi empat seperti itu. Nah, itu adalah untuk meraih kebutuhan kesenangan anak. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol. Kalau tadi kita sudah mengetahui tentang basic anak kita itu seperti apa, itu seperti ada yang butuh dikasih sayang, butuh diberikan kebebasan. Nah, ini kita sekarang posisi kita Bapak Ibu sebagai seorang guru itu kita di posisi mana? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang suka memberi hukuman. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, misalnya kita ada murid yang salah, langsung awas ya, langsung dikata-katain apa seperti itu, verbal. Ada yang secara kalau dipukul itu berarti secara fisik, coba hukum. Terus pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kelindian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi pembuat rasa bersalah itu kita bisa dilakukan dengan cara kita menghakimi anak itu di depan kelas dengan keras, sehingga murid-murid yang lain kan jadi tahu. Dan mereka nanti anak tersebut akan menjadi malu seperti itu. Teman, guru pada posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau dorongan.
Jadi hubungannya seperti teman, tapi dalam hubungan pertemanan antara guru dan murid itu guru mengarahkan dengan baik. Tapi dari sini kalau jadi posisi teman itu ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya kita bisa lebih dalam dari murid-murid kita tentang apa ya kebutuhannya seperti itu. Tapi negatifnya adalah kita bisa jadi disepelekan murid kita. Jadi santai deh, Pak, pengen aku belum loh. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada kurang apa namanya itu ya? Kurang karena jaraknya terlalu dekat gitu, jadi kurang ada hormatnya berkurang gitu. Bisa jadi. Nggak semua tapi jadi nggak semua posisi teman itu bisa kita terapkan di sekolah. Mungkin untuk anak tingkat SMA, SMP yang tingkat akhir kita tidak bisa menjadi teman. Tapi kalau untuk SD, anak SMP kelas 7 kita harus benar-benar memposisikan kita itu guru mereka. Terus pemantau ini posisinya adalah berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi guru di posisi pemantau itu akan saklek dengan tata tertib aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, biasanya guru yang model seperti ini akan disegani oleh murid-muridnya. Hubungan dengan murid itu sangat gapnya terlalu jauh, sangat disegani, tapi kelihatan berwibawa. Kalau guru penghukum itu kan ditakuti, kalau guru pemantau itu lebih disegani. Enggak enak itu ada ini ya Bu. Kenapa? Ya nanti takut kalau diingatkan peraturan-peraturan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah posisi yang paling ideal. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kita sebagai guru diajar atau diarahkan menjadi guru yang pada posisi manajer, Bapak Ibu. Posisi manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, misalnya tadi kita membuat kesepakatan kelas itu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ketika salah, kita mengajak murid, mengarahkan untuk bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau misalnya murid melakukan kesalahan, kira-kira apa sih solusi yang mereka mau capai untuk bentuk pertanggungjawabannya itu seperti apa? Itu guru manajer. Nah, mungkin biar lebih jelas saya akan tayangkan video tentang 5 posisi kontrol ini. Nah, ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi hukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang pelanggan hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
Bu. Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis istri saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sama ibu. Bersih ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersudah dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia melakukan keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi anaknya adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati dan menerima posisi Itu tadi kelima contoh penerapan posisi kontrol. Jadi kita gimana sekarang kan kita sudah bisa membaca diri kita gitu. Kalau saya lihat dari video tadi kok kayaknya saya ini masih di penghukum, ya membuat rasa bersalah, juga memantau karena kadang emosi diri kita itu kan sudah menunggu waktu dulu lihat anak terlambat sekolah, terlambat terus mesti udah gitu duluan. Ibunya tadi juga karena mungkin kita lihat awalnya ibunya sudah menjadi seorang penghukum, pas sudah di posisi kontrol yang lain itu kayaknya kok berasa dibuat-buat begitu gitu. Ya namanya juga video, jadi memang ada skenario nya gitu. Jadi kita memang di sekolah itu kadang-kadang juga harus bisa menskenario diri kita sendiri, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita bisa mengontrol agar kita tidak emosi, tidak mudah emosi terbawa suasana, akhirnya kita meluapkannya kepada siswa. Apalagi kalau sudah siang itu ya Bapak Ibu sudah capek, sudah lemes, sudah lapar. Kalau lihat murid dari angel itu kan emosi dulu. Nah, selanjutnya kita masuk pada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu kegiatan ketika kita sebagai guru berada di posisi manajer. Bagaimana guru itu mensikapi murid-muridnya yang melakukan suatu kesalahan. Tahapannya di sini segitiga itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 guys. Jadi tahapannya juga ada 3. Nah, tahapannya yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Kayak tadi yang video Naren yang terakhir, bahwa distabilkan dulu identitasnya itu di sini tuh sedang terjadi apa? Kamu tuh terlambat, Naren, seperti itu distabilkan. Nah, diarahkan kemudian kita validasi tindakan yang salah, menvalidasi
konsekuensi yang akan kita terima. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinannya. Karena tadi kan terlambat itu adalah salah satu pelanggaran atas keyakinan atau kesepakatan yang telah dibuat di sekolah. Nah, kalau itu baru kita mengarahkan kedepannya apa sih yang mau kamu perbaiki atau bagaimana cara kamu perbaiki diri. Nah, kayak Naren tadi kan sudah mengusulkan misalnya akan menyetel alarm lebih dini, meminta bantuan kakak dan ibunya untuk juga ikut membangunkan ketika Naren belum bangun. Seperti itu adalah sudah inisiatif dari murid sendiri. Jadi biarkan mereka berpikir secara kritis bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini agar tidak terulangi kembali seperti itu. Kita sebagai guru mengarahkan, kalau dia tidak bisa dan masih meminta bantuan, baru kita berikan masukan seperti itu. Itu tadi tentang segitiga restitusi. Nah, ketika kita pun menerapkan segitiga restitusi itu, kita juga harus dalam keadaan yang netral gitu Pak Ibu. Jangan menjadi orang yang mau menghakimi, tapi kita tujuannya di sini adalah kita menunjukkan kepada siswa kita ke arah yang lebih baik dan menuju ke arah perbaikan. Selanjutnya adalah, nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, saya ingin menunjukkan kemarin saya sudah menerapkan salah satu keyakinan kelas di kelas saya dengan membuat kegiatan kelas impian. Oke, Bapak Ibu, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya buat di kelas 7C. Kita berdoa, terus membaca doa.
salah satu kelas. Nah, kedepannya saya harap semua guru tadi kemarin sudah saya sampaikan juga kepada ibu kepala sekolah agar setiap kelas juga membuat keyakinan kelas bersama. Tidak harus seperti itu ya Bapak Ibu, bisa kita buat dalam bentuk poster atau kata-kata motivasi. Nah, karena bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu adalah kalau keyakinan kelas sama-sama dibuat dan disusun antara guru dan murid, kemudian menggunakan kalimat yang positif, biasanya bukan larangan tapi suatu ajakan. Ayo kita bikin setiap hari, ayo kita tertib berangkat sekolah tepat waktu, seperti itu misalnya. Nanti dikasih kalau ya saya lihat kemarin di SMP 2 Salatiga itu ada gambar-gambar yang menarik, karena di sana kan terfasilitasi anak-anaknya itu ada lab komputer yang bisa digunakan atau mereka bisa bawa HP setiap hari. Mereka bisa membuatnya lewat Canva Bapak Ibu. Jadi anak-anaknya juga sudah bisa mendesain lewat Canva poster-poster bagus. Nanti oleh gurunya dicetakkan disedangkan di kelas. Kalau kita di sekolah ini masih terbatas, kita ajak mereka membuat poster secara manual, itu juga boleh. Yang penting ada dulu. Kemudian berupa pernyataan yang universal, kata-katanya sedikit tapi mengena. Bisa juga kita bentuknya hadis Nabi, bisa anak atau kenal iman. Terus kita selipkan, mari kita jaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di tempat sampah, misalnya seperti itu. Dan kemudian disepakati oleh semua siswa dan murid. Nah, biasanya hal ini nanti di kesepakatannya itu dalam bentuk tanda tangan bersama. Jadi kemarin itu setelah saya membuat keyakinan kelas, di bawahnya saya minta anak-anak untuk menandatangani, termasuk saya sebagai wali kelasnya. Setelah itu gambarannya itu saya taruh di sudut kelas agar siswa selalu melihat dan selalu mengingat bahwa mereka yang sudah membuat itu sendiri, maka mereka juga harus mengikutinya. Ini tadi keyakinan kelas tentang budaya positif. Nah, selanjutnya ini guys. Baik. Selanjutnya adalah di sini setelah tadi mendengarkan beberapa yang saya sampaikan tentang budaya positif, disiplin positif. Ini apa saja kira-kira harapan yang ingin Bapak Ibu lihat bagi perkembangan murid-murid Bapak? Mungkin ada yang salah dua Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan. Pak, oke, Bapak. Saya berharap murid menjadi konsisten melaksanakan budaya positif, selalu berinteraksi dan komunikasi dengan saya sebagai guru, sehingga murid saya akan merasa aman, nyaman dan bahagia untuk belajar dan menjalani kegiatan baik di kelas maupun sekolah. Ya, terima kasih Pak. Oke, bagus sekali loh harapannya dari Pak Langin ya, tentang harapan-harapan yang ingin kita wujudkan untuk murid-murid kita ke depannya. Oke, tentu saya sendiri juga setelah membaca modul-modul kemarin itu saya punya bayangan mau apa sih yang mau saya terapkan. Nah, nanti ke depannya juga saya harapkan ini semua juga berdampak untuk Bapak Ibu semua, untuk di kelas, tidak hanya di kelas saya tapi juga di kelas lainnya. Nah, sebelum menutup saya ada satu kata motivasi dari Aristoteles. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Jadi kita sebagai guru mendidik anak itu tidak hanya sebatas kita mentransfer ilmu, tapi bagaimana kita memberikan nilai-nilai kehidupan untuk masa depan mereka, sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang bermakna yang selalu mereka ingat sampai akhir hayatnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sudah bersedia mengikuti kegiatan siang hari ini dengan penuh semangat dan antusias. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.